Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Agakan, NIM F1B 020131. Mahasiswa jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Mataram. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah hakikat technopreneurship, atau apa sih itu technopreneurship. Jadi technopreneurship itu memiliki sebuah kepribadian. Seorang technopreneurship harus memiliki need for achievement, atau selanjutnya disingkat NH, yang diartikan sebagai virus kepribadian yang menyebabkan seseorang ingin selalu berbuat lebih baik dan terus maju, selalu berpikir dan berbuat yang lebih baik, dan memiliki tujuan yang realistik dengan mengambil risiko yang benar-benar telah diperhitungkan. Seseorang yang memiliki NH atau needs for achievement tinggi biasanya lebih menyukai situasi-situasi kerja yang dapat mereka ketahui apakah akan mengalami peningkatan atau kemajuan atau tidak. Uang bagi mereka bukanlah tujuan, tetapi usaha atau meningkatkan sebuah kemajuan itu adalah tujuan mereka. Lalu bagaimana untuk cara mendapatkan pencapaian tersebut? Yang pertama adalah lebih menyukai pekerjaan dengan resiko yang realistik. Bagaimana hal ini? Karena resiko yang realistis itu lebih kita ketahui daripada yang tidak realistis. Lalu bekerja lebih giat pada tugas-tugas yang memerlukan kemampuan mental. Yang ketiga, tidak menjadi bekerja lebih giat dengan adanya imbalan uang. Tetapi uang bukanlah, karena hakikatnya technopreneurship itu tujuannya bukanlah uang. Lalu yang keempat ada ingin bekerja pada situasi yang dapat diperoleh pencapaian pribadi atau personal achievement. Lalu yang kelima, menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam kondisi yang memberikan umpan balik yang jelas dan positif. Lalu cenderung untuk berpikir ke masa depan dan memiliki pemikiran yang jangka panjang. Hal inilah yang dimiliki oleh technopreneurship. Lalu ukuran NH dapat menunjukkan bagaimana jiwa entrepreneurship seseorang. Makin besar atau tinggi nilai NH seseorang, maka akan makin besar pula bakat potensialnya untuk menjadi entrepreneur yang sukses. Lalu bagaimana karakter yang membentuk technopreneurship? Yaitu ada karakter ekstra personal, interpersonal, dan intrapersonal. Nah, teman-teman sekalian, apa sih manfaat pengembangan technopreneur itu sendiri? Manfaatnya contohnya seperti ini. Seperti negara Singapura, salah satu contoh negara yang berhasil dalam membuat kebijakan menumbuhkan basis teknopreneurnya 45 tahun yang lalu atau era 1960-an, Singapura adalah negara kecil di Asia yang miskin. 20 tahun kemudian, pemerintah mulai berkampanye untuk menarik perusahaan MNC berteknologi tinggi dengan insentif pajak, tenaga kerja terdidik, dan program infrastruktur yang mengagumkan. Dimotori oleh kebijakan investasi besar-besaran oleh pemerintah yang diambil dari tabungan pensiun wajib. Proyek infrastruktur bernama Singapore One bernilai ratusan juta dolar telah menghubungkan setiap rumah, sekolah, dan kantor ke internet pada akhir 1999. Dan negara kecil Singapura ini telah melakukan investasi di bidang teknologi informasi di sekolah-sekolah dengan nilai yang lebih besar daripada negara manapun. Lalu kurikulum berbasis kompetensi prioritas teknopreneur. Masuknya muatan teknopreneur dalam kurikulum pendidikan tinggi ini dapat berupa mata kuliah dengan SKS tersendiri maupun dengan penguatan berikutnya dalam bentuk hidden curriculum dan proyek akhir. Untuk mengaplikasikan muatan teknopreneur yang bersifat hidden curriculum, maka model kurikulum berbasis kompetensi atau KBK adalah model kurikulum yang tepat untuk diimplementasikan. Fase startup bisnis dianggap sebagai fase awal yang sangat menentukan keberanian calon perguruan tinggi dalam mengimplementasikan spirit teknopreneur yang telah diprogramkan. Hasil survei dalam benchmark
yang dilakukan King Fahd University pada tahun 2006 terhadap lulusannya dan lulusan universitas di Singapura menunjukkan bahwa pendidikan membantu seseorang dalam melakukan startup bisnis. Lalu keterampilan soft skill dan hard skill apa yang dibutuhkan dalam melakukan startup bisnis? Yang pertama yaitu kemampuan, yang kedua adalah aspek keteknikan, yang ketiga adalah pembuatan business plan, yang keempat adalah keterampilan teknis, dan yang kelima adalah manajemen dan memotivasi orang. Dengan demikian maka ada dua hal atau faktor soft skill yang dianggap penting, yaitu kemampuan komunikasi dan kemampuan memotivasi orang melalui pendekatan non-sistematik. Lalu faktor-faktor soft skill yang perlu dikembangkan dalam KBK yaitu kemampuan komunikasi, termasuk kemampuan menuliskan ide dan mempresentasikan rasionalitas dari ide tersebut secara kriteria ekonomis. Kemampuan untuk berinovasi dengan pola pikir yang kreatif. Kemampuan untuk memimpin, memotivasi orang lain dan bekerjasama dalam tim yang tangguh. Kemampuan memahami etika bisnis. Nah, itulah faktor-faktor dari soft skill yang perlu dikembangkan dalam KBK. Lalu peranan pemerintah dan perguruan tinggi dalam membangun spirit teknopreneur. Yang pertama, dari pemerintah itu sendiri adalah untuk menumbuhkan dan mendukung kultur teknopreneur dalam aktivitas pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini adalah penentu grand strategi tentang hendak kemana pembelajaran atau knowledge based economic Indonesia ini akan diarahkan untuk mencapai daya saing. Lalu untuk perguruan tinggi sendiri adalah mampu menerjemahkan grand strategi tersebut ke dalam renstra dan renov yang tepat, termasuk penciptaan kultur akademis yang mendukung perkembangannya spirit teknopreneur. Nah, itulah cara bagaimana agar kita menjadi seorang teknopreneur yang sukses mulai dari pada saat mulai pada perguruan tinggi ini. Nah, itulah teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan oleh teman-teman sekalian. Tentunya jangan lupa like, comment, and subscribe.